Halo semua, kembali lagi saya Axel dan kali ini kembali lagi di video unboxing ya. Nah, kalau kemarin saya sudah unboxing Xbox Series S, nah kali ini saya berhasil dapat saingannya dari Xbox, yaitu adalah PS5. Nah, PS5 ini memang usianya udah 3 tahun, sejak keluar pertama kali di November 2020 dan resmi di Indonesia itu bulan Februari ya, seingat saya. Nah, akhirnya setelah kurang lebih nunggu 3 tahun, akhirnya saya mutusin untuk beli PS5 ini karena buat persiapan buat ngambil next gen ya, salah satunya. Nah, kebetulan yang saya unbox kali ini adalah yang versi normal non-bundle. Jadi untuk saat ini, untuk PS5 itu dia tersedia dalam dua jenis ya, dengan ada dua tipe lagi untuk masing-masing. Dan yang pertama itu ada yang disc edition seperti yang saya punya sekarang, atau yang digital edition. Nah, untuk yang disc edition itu dibagi dua lagi. Dia ada yang versi non-bundle seperti ini, dan dia ada juga yang versi God of War Ragnarok. Nah, tapi baru-baru ini, untuk yang versi disc edition itu ada yang disc with dua stick ya. Jadi dia langsung dapat dua stick di dalam paket penjualannya. Cuman itu harganya memang dia lebih tinggi dari harga yang versi God of War. Jadi untuk harganya mungkin saya sambil tulis juga ya di bawah. Jadi untuk yang disc non bundle seperti ini sekarang harganya di Rp9.699.000. Untuk yang God of War itu dia di Rp10.579.000. Nah, sedangkan kalau kalian mau yang versi disc non bundle tapi kalian mau yang versi langsung dua stick itu di harga Rp10.779.000. Tapi kalian langsung dapat dua stick, tapi sticknya sama, yaitu warna putih seperti yang ada di gambar ini. Nah, untuk digital itu dia juga ada yang non bundle dan yang God of War Ragnarok. Nah, untuk yang digital memang harganya lebih murah. Untuk yang digital itu dia pasarannya sekitar kurang lebih 8 jutaan ya. Kemarin juga saya dengar di Sony Center itu harganya sempat turun. Jadi kalau kalian pakai BCA itu nanti harganya cuman sekitar 8,3 juta dari harga aslinya tuh sekitar 8,7-an ya kalau saya ingat saya. Karena PS5 ini juga sudah naik ya harganya ya. Waktu awal launching itu kan harganya di 8.799.000. Nah, cuman sejak tahun kemarin itu Sony Global itu melakukan kenaikan harga untuk untuk hampir di semua negara ya, itu harganya naik. Sehingga makanya harga PS5 di Indonesia terkerek menjadi 9,6 juta. Tapi saat itu belum stabil, jadi harganya masih lumayan jadi bahan gorengan hingga akhirnya di tahun 2022 akhir itu harganya sudah mulai agak stabil karena stoknya pun juga sudah mulai cukup membanjiri di pasaran. Nah, tanpa berlama-lama kita akan lihat dulu ya untuk box dari Sony PS5 yang versi non-bundle. Karena mungkin gak banyak kalian bisa nemu unit yang disc non-bundle untuk saat ini ya. Karena kebanyakan yang dijual itu adalah yang versi God of War. Nah, oke, yang pertama di sini kita deketin dulu ya boxnya ya. Oke, nah pertama di sini dia ada tulisan, ini ada 8K. Jadi dia sudah support resolusi sampai 8K kalau TV kalian support, atau 4K with 120 fps. Ini syaratnya TV-nya harus support juga, dan dia ada HDR-nya. Dan ini juga yang saya beli yang versi resmi ya, produk resmi Indonesia. Nah, ini adalah salah satu penanda untuk paling cepat ya. Ini penanda paling cepat untuk mengetahui apakah PS5 yang kalian beli ini resmi punya Sony Indonesia atau bukan. Pertama dari sini dia ada tulisan produk resmi Indonesia. Nah, di sini kalau kita lihat dari boxnya itu dia kayak gini. Nah, ada tulisannya ya, PlayStation 5, dan di bawahnya ada gambarnya seperti ini. Mungkin saya agak turunin kameranya dulu ya, sebentar. Saya turunin kameranya dulu. Nah, itu dia seperti ini ya, ada tulisan PlayStation 5, ada gambar sticknya, mesinnya kayak gini. Dan ini dia model yang saya beli adalah yang nih ya, CFI 1218A. Nah, ini akan saya jelasin juga model-model PS5 yang ada saat ini ya. Nah, kita balikin lagi ke atas. Nah, untuk PS5 ini sekarang dia total ada 3 jenis sasis yang ada. Yang pertama kali keluar di Indonesia itu ternyata yang 1018A. Jadi ini bukan versi yang paling pertama, karena kalau paling pertama itu ada yang namanya CFI 1100. Nah, itu yang unit Jepang, dan pada saat itu PS5 memang harganya cukup tinggi. Nah, kebanyakan yang masuk di Indonesia sebelum bulan Februari itu adalah semuanya unit Jepang. Jadi bukan unit resmi Indonesia. Resmi Indonesia itu baru keluar sekitar bulan Februari, dan itu pun barangnya jadi barang gorengan sampai hampir menjelang akhir tahun, sekitar bulan September Oktober itu barangnya jadi gorengan. Nah, kemudian yang kedua dia ada model yang namanya kodenya CFI 1118. Nah, itu yang cukup populer ya, itu sasis B kalau kita boleh sebut. Nah,
Yang terbaru sekarang ada yang model baru lagi. Nah, ini yang saya punya adalah yang CFI 1218A. Nah, ini adalah PlayStation 5 sasis B yang terbaru, dan ini dia ada beberapa improvement. Jadi dia heatsinknya udah dikecilin. Kemudian dia juga sudah punya SSD M2 storage. Buat kalian yang pengen upgrade PS5 kalian buat bisa main game lebih banyak, kalian harus pasang SSD M2 SSD-nya. Nah, di sini kita dapat apa aja? Nah, di sini dia dapat konsol PS5-nya, satu buah DualSense wireless controller, ada base-nya, ada kabel HDMI, ini 2.1, kabel power, USB, dan juga buku panduan, ya. Dan yang terakhir adalah game Astro Playroom. Nah, di bagian belakang itu bentuknya seperti ini. Nah, dia kalau yang normal itu dia nggak ada kemasan luarnya lagi ya. Kalau yang God of War itu dia di luarnya ada tulisan gambar God of War-nya, tapi begitu dibuka lagi nanti dia akan ada seperti ini lagi. Cuman dia segelnya single. Nah, di sini dia ada bentuknya ya, PS5-nya kayak gini, sticknya kayak gini. Dan di sini dia spesifikasinya ya. Ini dia ada lightning speed ya. Kalau kita lihat di sini ada lightning speed. Kemudian di sini juga dia ada untuk breathtaking immersion ya. Ini dia ada haptic feedback, adaptive trigger, dan 3D audio technology. Dan yang terakhir dia bisa memainkan game itu secara backward compatibility ya. Nah, ini dia bisa mainin game PS5 dan PS4. Jadi kita bisa mainin, dan tapi memang nggak semua game PS4 ya yang bisa ya. Ada beberapa game tertentu yang memang nggak bisa, tapi hampir 90% itu game PS4 itu bisa dimainin di PS5. Jadi kalian nggak usah takut kalau kalian yang udah punya game PS4 mau dibawa ke PS5 pun nggak masalah, karena hampir 90% dia sudah support. Dan untuk SSD-nya ini dia bawaannya adalah 825 GB ya. Dan itu setelah dipotong oleh sistem itu kurang lebih jadi sekitar 667 GB. Jadi mungkin kalian juga harus pertimbangkan kalau kalian mau beli PS5 ini. Mungkin kalau kalian pengen siapin budget buat pasang M2 SSD itu juga boleh. Untuk harga SSD-nya sendiri itu dia di sekitar 2 jutaan. Jadi untuk yang 1 tera ya. Ada berbagai macam merek, itu bisa dari Western Digital, bisa juga dari Kioxia, atau dari Seagate ya. Kalian tinggal sesuaikan dengan budget kalian aja. Nah, di samping sini dia ada tulisan Sony, dan di bawahnya ini ada tulisan PlayStation 5 ya, kayak gini. Nah, kita lihat bagian bawah dusnya dulu sebelum kita buka ya. Oke, saya hidupkan dulu aja. Oke, saya balik aja ya kali ya. Oke. Nah, saya balik aja ke atas kayak gini. Ya. Nah, di sini dia ada nomor seri ya. Dan ini dia rakitan 2022 ya, bulan 10. Jadi ini 1218A. Nah, ini ada di sini ya sasisnya. Dan ini unitnya Regen 3 ya, karena ASI Indonesia itu termasuk Regen 3 ya. Nah, di sini juga kalian dapat garansi resmi 1 tahun dari Sony. Nah, ini yang membedakan kalau kalian beli yang unit resmi dengan unit Jepang. Jadi kalau kalian beli yang unit resmi, itu kalian pasti akan dapat garansi langsung 1 tahun dari Sony. Plus, nah ini banyak yang suka dilewatin. Saya turunin dulu kameranya ya. Nah, ini kan saya tambahin ke sini. Nah, jadi di sini kalian akan dapat bonus tambahan garansi 3 bulan ya. Jadi ini tambahan garansi selama 90 hari. Tapi 90 harinya ini bukan dari Sony Indonesia langsung. Jadi ini dari PlayStation-nya. Jadi total sebenarnya kalian akan dapat garansi itu sebenarnya 15 bulan. Tapi hitungannya adalah 12 bulan Sony Indonesia, 3 bulannya adalah langsung dari Sony Asia-nya langsung. Jadi nanti kalau setelah 12 bulan dan dalam 3 bulan itu kalian mengalami masalah, kalian bisa langsung proses untuk klaimnya ke PlayStation-nya, bukan ke Sony-nya lagi. Karena Sony cuma kasih garansi 1 tahun ya. Nah, aturan garansi 1 tahun Sony itu berlaku untuk semua produk PlayStation ya. Tapi untuk yang dapat garansi 90 hari itu cuman mesinnya aja, yaitu PlayStation 5-nya itu sendiri. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke boxnya aja ya. Kita akan buka, ini boxnya gede banget nih kalau kata saya. Nah, kita buka, ini segel Sony ya, udah dibuka karena saya belinya kemarin, jadi udah dibuka di toko. Nah, di sini kita juga ada, nah ini ada juga peringatan ya untuk cara melakukan transfer game PS4 ke PS5-nya. Nah, ini mungkin akan saya jelasin sekilas ya bagaimana cara transfernya. Nah, jadi untuk transfer game PS4 ke PS5 ini ada 2 cara. Cara yang paling pertama adalah kalian pada saat setup kalian bisa langsung lakukan proses pemindahan data
Tapi kalian harus software update dulu, dan itu pastikan koneksi internet kalian mendukung. Atau kalian bisa connect internetnya nanti, kalian update dulu software secara manual pakai USB, baru kalian update, baru nanti kalian transfer data lewat setting, itu juga bisa. Atau kalian langsung download gamenya lagi via PlayStation Store, karena kalian tinggal sign in dengan akun PSN kalian, maka kalian nanti sudah bisa langsung mendownload game-game yang sudah kalian pernah beli atau kalian pernah punya dari PlayStation Plus. Nah, caranya seperti itu. Nah, untuk save data, save data itu juga ada dua cara. Kalau kalian yang berlangganan PS Plus, kalian nggak perlu takut karena game kalian itu sudah tersimpan langsung ke cloud-nya. Tapi kembali lagi ke masing-masing game. Tidak semua game itu dia memiliki sistem penyimpanan langsung ke PS Plus, melainkan mereka disimpan ke dalam server. Contohnya untuk game-game yang online seperti Fortnite atau Fall Guys dan beberapa game-game yang berbasis online, itu biasanya mereka langsung nyimpan di dalam server. Jadi kalian tinggal login dengan akun yang bersangkutan. Kayak contoh untuk Fortnite itu kan dia Epic Games ya. Jadi kalian tinggal sign in pakai Epic Games-nya aja dengan akun PlayStation Network yang sama ya. Jadi harus sama. Atau misalnya kayak contoh GTA. GTA itu kalian perlu mengkoneksikan akun social club kalian dengan PlayStation Network-nya juga ya. Atau beberapa game lainnya kayak contoh misalnya seperti The Crew. The Crew itu dia tidak menyimpan data di dalam mesin atau di PlayStation Plus, tapi dia langsung disimpan ke dalam server Ubisoft. Jadi kalian nggak perlu takut ya, untuk game-game yang berbasis online itu udah pasti aman. Nah, sekarang kita akan buka dulu. Ini box yang pertama. Kita lihat di sini terdiri dari apa aja ya. Kita angkat dulu. Ya, mungkin ini kita pinggirkan dulu boxnya ke sini. Ya. Nah, oke. Sekarang kita akan masuk ke box yang pertama. Saya turunin dulu kameranya sedikit ke bawah ya, buat bisa kelihatan. Nah, di box ini kita akan dapat beberapa hal. Oke, kita putar ke sini dulu ya, biar saya bisa buka dari samping. Oke, yang pertama, ya, yang pertama di sini kita dapat stick ya, satu buah. Ini sticknya dia DualSense ya namanya. Kita lihat dulu sticknya kayak gimana. Ya. Ini bentuknya kayak gini, DualSense wireless controller. Dia memang bentuknya lebih tajam ya di bawah-bawahnya sini. Dia ada warna hitamnya, plastik warna hitam di sini, dan juga di detailnya bagus ya kalau kata saya. Nah, di sini dia ada kayak seperti karet-karetnya gitu. Dan ini dia juga sudah ada mic. Ini tombol mute untuk nyalain sticknya, dan ini dia lampunya ada di bagian sini ya. Ini ada tombol untuk share atau screenshot atau record, dan ini untuk tombol pause. Dan ini dia tombolnya seperti ini ya. Ini warna putih, dan untuk sticknya dia kayak gini. Untuk yang di atasnya ini ada untuk R1, L1, R1 dan R2 dan R1, dan ini dia logo detailnya lumayan oke ya. Di sini dia dilapis ya kayak gini. Kalau modelnya saya lihat ini cukup oke. Dia udah pakai USB Type C, dan ini dia pakai baterai ya, bukan pakai baterai AA seperti di Xbox. Dan di bagian belakang itu dia seperti ini ya. Dan di bawahnya sini dia ada earphone jack, dan di sini ada magnet buat aksesoris kalau kita mau ngecas pakai docking originalnya PlayStation. Nah, bentuknya kayak gini. Mungkin kita sampingin dulu ya untuk sticknya. Nah, kedua di sini kita dapat kabel USB Type C ya, kayak gini. Kemudian kita dapat juga kabel power. Ini colokan dua ya, kayak gini. Ini sama kayak PS4 juga. Kemudian kita juga dapat beberapa paku panduan. Pertama kita dapat list authorized service center dari Sony ya, kalau kalian mengalami kerusakan dan semacamnya ya, seperti ini. Kemudian kita dapat kartu garansi yang seperti ini. Nah, ini kartu garansi kayak gini, dan ini saya akan jelasin juga saya beli berapa harganya untuk PS5 ini. Jadi untuk harganya, harga PS5 ini sekarang tadi saya bilang di 9.699.000 ya. Nah, cuman di sini saya beli dapat potongan. Jadi saya dapat potongan 100.000 buat beli di Urban Republic Fest. Jadi kemarin itu ada UR Fest di Kota Casablanca. Jadi saya dapat voucher 100.000, dan kemudian saya potong poin. Jadi setelah potong poin itu saya potong 450.000. Jadi final price-nya saya dapat di 9 juta. Ya, ini dia harganya. Harganya di 9.149.000 rupiah. Jadi ini termasuk harga yang lumayan oke ya kalau menurut saya. Karena kalian nggak mungkin bisa nemuin harga PS5 di bawah 9 juta untuk unit resmi ya.
kecuali kalian dapat unit second. Kalau unit second itu udah pasti kalian dapat di harga bawah itu. Tapi kalau unit baru, saya belum pernah nemu harga di bawah itu. Dan pertanyaannya kenapa saya belinya di Urban Republic, bukan beli di GS atau di tempat-tempat yang biasanya yang khusus game? Jawabannya adalah dari segi promo, memang untuk Urban Republic ini tidak menawarkan potongan apapun. Ya, tidak ada potongan harga, tidak ada bonus apapun. Karena berbeda dengan GS yang saat ini mereka kalau kalian beli PS5 itu harganya sama, tidak dipotong, tapi kalian dapat free PSN 12 bulan senilai Rp600.000, dan dia juga dapat aksesoris ya, dapat USB dock sama dapat silikon. Nah, cuman itu kan istilahnya kayak barang receh kalau menurut saya. Makanya kenapa saya lebih prefer beli di Urban Republic atau di Era Jaya Group ya, karena sebenarnya nggak cuma UR yang jual. Saya pernah nemu di Jakarta itu ada salah satu outlet ya, itu jual PS5 tapi tokonya jual Apple. Kalau kata saya itu menurut saya lucu banget ya. Nah, kita dapat juga kartu garansi kayak gini. Kita dapat kartu garansi kayak gini. Ini saya tutup dulu ya. Nah, untuk unit yang dibeli dari Urban Republic atau Era Jaya Group itu dia tulisannya seperti ini garansinya. Nah, dia tulisannya adalah PT Sinar Eka Selaras ya. Jadi beda ya. Kalau yang dibeli di Sony itu biasanya tulisannya PT Karya Cipta apa. Nah, sebenarnya sama aja. Itu cuma menandakan kalau unitnya itu memang keluaran dari siapa. Nah, ini untuk menandai kalau tulisannya seperti tadi Sinar Eka Selaras, maka artinya dia beli PS5-nya itu dari Era Jaya Group. Era Jaya Group itu terdiri dari Erafone, Urban Republic, iBox, Samsung Experience Store by NASA, dan lain-lain ya. Nah, dan juga sebenarnya untuk Urban Republic ini juga baru ikutan jualan PS itu sekitar tahun lalu ya. Jadi ini juga bisa jadi solusi kalian kalau kalian nanti mungkin pada saat PS5 Gen 2 keluar, kalian bisa mungkin pilih Urban Republic sebagai salah satu opsi buat beli. Nah, mungkin saya kalian sebutin aja untuk beberapa auto reseller yang gede ya, kita bilangnya gede, yang saat ini tuh bisa kalian beli untuk PS5 dan aksesoris PS yang original itu dia dari GS Shop. Kemudian juga bisa ke Multigame ya, kalau kalian tahu itu juga ada. Terus kemudian ada Urban Republic tadi yang saya sebut. Kemudian juga ada Kidstation. Kidstation itu juga ikutan jualan PS, tapi dia hanya ada 2 outlet, yaitu hanya di Central Park dan Plaza Indonesia ya. Jadi kalau kalian yang mau beli ke Kidstation juga bisa. Dan yang terakhir adalah Hartono Elektronik, itu di daerah Surabaya. Jadi kalau kalian yang orang Surabaya, kalian males ke Sony Center, ya kalian bisa beli di Hartono. Tapi saya kurang tahu untuk stoknya itu bagaimana. Nah, Sony Center itu juga ikutan jualan PS5 sekarang. Jadi beda seperti dulu yang mereka nggak ikutan jualan PS, tapi kali ini mereka juga ikutan. Jadi kalian sudah banyak opsi buat sekarang beli PS5 itu di mana aja, nggak harus di toko-toko game khusus ya. Selama yang penting kalian nemu harganya itu sesuai harga retail resmi Sony Indonesia, yaitu harganya 9,7 juta. Nah, di sini kita juga dapat beberapa buku panduan. Ini seperti ini ya buku panduannya. Ini yang bahasa Inggris. Ini safety guide sama bahasa Inggris, dan kita dapat 2 buku lagi yang berbahasa Indonesia kayak gini. Memang bahan kertasnya beda ya. Kalau yang Indonesia tuh kertas kayak gini, kalau yang ini dia kertasnya agak lebih bagus ya, kertasnya mungkin agak beda sedikit. Nah, kemudian di sini kita dapat lagi, nah ini dia, kita dapat kabel HDMI, dan ini sama-sama 2.1 seperti Xbox Series S, cuma bedanya adalah kalau yang Xbox tadi kan dia ada tulisannya HDMI High Speed, kalau ini dia nggak ada. Nah, dia kayak gini doang. Nah, dia seperti ini, dia nggak ada tulisan apapun, tapi ini sudah 2.1, jadi kalau kalian udah TV-nya udah support, kalian bisa langsung pakai ini. Dan terakhir kita dapat base-nya. Nah, base-nya itu kayak gini. Kita keluarin dulu aja dari kemasannya ya. Kita tarik aja. Ya, kita taruh di belakang dulu. Mungkin ini kita simpan dulu ya untuk box-nya yang pertama. Ya. Nah, jadi base-nya atau vertical controller itu kayak gini. Ini bisa ditaruh secara vertikal atau horizontal. Ini kalau berdiri itu dia kayak gini, dan ini dia ada untuk capitannya buat dipasang ke ujungnya nanti. Nah, untuk yang CFI 1218A atau yang 1018A itu dia bautnya sudah beda ya. Dia pakai bautnya di sini ada plastiknya lagi. Jadi ini bisa dibuka pakai koin Rp500. Karena untuk yang CFI yang pertama yang 1100 atau 1018A itu dia masih pakai baut ya, belum pakai plastik. Nah, sekarang
kita akan langsung aja masuk ke menu terakhir, yaitu mesinnya. Nah, jadi ini dia untuk mesinnya. Nah, bentuk mesinnya tuh kayak gini. Mungkin saya coba berdiriin sedikit ya, buat ngeliat visualnya kayak gimana kalau PS5 nya diberdiriin. Nah, bentuknya itu seperti ini. Kalau diberdiriin memang bagus ya. Cuma memang nggak direkomendasikan untuk kita taruh berdiri karena dia ini pakai liquid metal. Jadi ada resiko kalau nanti liquid metalnya itu turun ke bawah, sehingga nanti nyebabin mesinnya rusak. Dan itu nanti kalau sampai kenanya ke EPU, maka PS5 kalian kita boleh bilang selesai. Nah, di sini untuk lubang pembuangan panasnya itu udah di bagian atas ini. Kalau kalian mau lihat, nah ini lubang pembuangan panasnya ada di atas ini. Dan di sini dia ada tulisan logo Sony ya. Nah, ini dia detailnya kayak gini, ya. Kemudian di sini saya nyalain center aja ya biar kelihatan. Nah, di sini dia juga ada untuk port USB Type-C dan USB, ya. Ada tombol eject dan tombol power. Ada slot untuk masukin disknya. Dan di bagian belakang, nah, ini masih ada buat Kensington lock. Ini bentuknya kayak gini ya. Ini ada lubang lagi. Nah, ini ada tempat untuk menaruh base-nya ya. Jadi di logo di sini ada 2 buah USB 3.0 sama kayak Xbox juga. Ada kabelan, kabel HDMI dan power port. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk unitnya ini dia ya, nih. Unitnya seperti ini dan ini dia rakitan tahun 2022 ya. Nah, ini sama ya kayak gini. Nah, jadi pertanyaannya, apakah ini ada waktu yang cocok buat kalian beli PS5 meskipun harganya memang bukan harga yang merakyat? Ya, jawabannya adalah kalau memang kalian sudah memiliki budget yang cukup untuk membeli PS5 ini, ya menurut saya sih bisa aja kalian mungkin untuk persiapan beli PS5 ini. Nah, tapi kalau kalian masih sabar nunggu, kalian bisa nunggu yang generasi kedua karena sekitar bulan Juni nanti Sony akan mengadakan PlayStation Showcase. Itu adalah event tahunannya dari PlayStation. Biasanya mereka akan kenalin game atau pasang trailer baru atau produk baru. Nah, bisa saja PS5 Gen 2 ini akan keluar mengingat PS5 itu sudah berusia 3 tahun ya secara global. Nah, jadi mungkin segitu aja untuk video unboxing kali ini. Mungkin maaf kalau memang agak kepanjangan karena barangnya gede banget. Jadi harus banyak untuk nyiapin barangnya lagi. Oke, terima kasih sudah menonton.